Ya, pemirsa, kontestasi Pilkada Jakarta 2024 kian memanas sinyal opsi PKS untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta dan meninggalkan Anies Baswedan semakin kuat. Sementara itu, PDI Perjuangan mulai menyiapkan sejumlah nama untuk diusung pada Pilgub Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Sebelumnya, PKS telah memberikan batas waktu hingga 4 Agustus kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini, rekan koalisi belum juga didapatkan. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Meski demikian, Khalid menjelaskan bahwa PKS tetap akan berkomunikasi dengan kader di akar rumput, meski tetap membuka peluang untuk mengambil langkah alternatif bersama dengan KIM Plus di Pilkada Jakarta. Menanggapi isu PKS yang akan meninggalkan dirinya, Anies optimistis jika partai politik akan mengutamakan aspirasi rakyat. Semua kan spekulasi kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang memang ada yang berubah, belum ada yang berubah, sama. Setiap tentu kalau bicara tentang komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah nama yang akan menjadi opsi, diantaranya Pramono Anung, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Hendrar Prihadi atau Hendi, dan Eriko Sotarduga. Nama-nama itu akan didiskusikan secara internal hingga partai menemukan sosok yang dapat diterima rakyat dan menyatukan partai politik. Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang, di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik, kami harus objektif. Nah, di dalam objektivitas PDI Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu. Karena dengan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus, spiritnya kan spirit persatuan. Dulu misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN. Karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan Ibu, sehingga kemudian akhirnya diproses. Pak Andika misalnya, itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, sehingga beliau kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta, apakah di Jawa Tengah, nanti Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan. Kita persiapkan, kita akan punya banyak sebagai opsi-opsi. Misalnya ada Pak Pramono Anung, itu relatif jauh diterima, ada Pak Ahok, kemudian ada juga Pak Hendi, karena tampilannya sudah di tingkat nasional sebagai kepala LKPP. Kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR RI, Pak Eriko Sotarduga misalnya. Jika kami tidak kehilangan stok pemimpin. Selain menyiapkan sejumlah nama di internal partai,
PDI Perjuangan juga masih terus membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai lainnya jelang Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melapor.